Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru, bulan yang baru di bulan Desember, tanggal 1 Desember 2020. Dan hari ini kita masih ada dalam minggu Advent pertama, dalam penghayatan penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dalam pengharapan kita. Dan seperti janji saya kemarin, bahwa hari ini saya akan menunjukkan kepada kita, kita akan merenungkan bersama-sama tentang kehidupan murid Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lihat kehidupan murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Dan tema yang saya beri untuk kita renungkan bersama hari ini adalah gereja yang setia pada pengakuan. Gereja yang setia pada pengakuan. Nah, berbicara tentang pengakuan di sini, saudara-saudara, Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dan Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang punya karakter yang kalau bisa digambarkan dengan warna, dia berwarna merah pekat. Artinya apa? Dia paling cepat merespon. Dia mengungkapkan sesuatu dengan cepat. Dalam beberapa kali pernyataan Tuhan Yesus, Simon Petrus, bahkan pertanyaan Tuhan Yesus, Simon Petruslah yang paling duluan di antara murid-murid yang lain yang terus memberikan respon kepada Yesus. Kadang-kadang dia memberikan respon yang belum berpikir dulu apa yang akan dia katakan, namun dia sudah terlanjur mengucapkan, sehingga orang bilang pikir dulu baru bicara, jangan bicara dulu baru pikir. Nah, Simon Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus, mungkin karena latar belakang dia sebagai seorang nelayan yang begitu punya karakter yang menyala-nyala dan berapi-api, begitu bersemangat, sehingga dia salah satu murid Tuhan Yesus yang juga punya karakter merah. Mari kita lihat dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17. Simon Petrus menjawab Yesus ketika Yesus mengevaluasi murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapakah aku? Mereka menjawab, engkau ada yang mengatakan engkau Elia, Musa, bla bla bla, dan Yohanes dan seterusnya. Tapi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Dan saudara, kita lihat Simon Petrus yang pertama kali menjawab Yesus di ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus pertama sekali merespon pertanyaan Yesus di antara murid-murid yang lain. Namun Yesus katakan, bukan dia yang katakan, bukan dia yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus, Bapa di sorga yang menyatakannya melalui Simon Petrus. Dan dari sinilah, dari pengakuan Simon Petrus inilah, Yesus mengangkat Petrus. Yesus mengangkat Simon, dinamakan sebagai Petrus. Petra artinya batu karang. Di atas batu karang inilah Yesus mendirikan gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam pasal 16 ayat 22 dan 23, ketika Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya, dia akan mati, dia akan menderita, akan mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Di pasal 16 ayat 22 dan 23, Petrus merespon Yesus dengan sangat cepat. Mari kita baca, mari kita perhatikan 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya. Bayangkan, Petrus tarik Yesus dan tegur dia ketika Yesus katakan tentang penderitaannya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dia atur Yesus lagi. Bayangkan saudara-saudara, dia atur Yesus. Dia bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Seolah-olah dia yang atur Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bayangkan saudara, iblis mulai pakai Petrus untuk mulai menggagalkan rencana Allah. Namun Yesus berkata kepada Petrus dengan tegas, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia, yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus ini sungguh-sungguh mencerminkan seorang Simon Petrus. Dia berkata-kata bukan dia pikir dulu,
tetapi dia berkata-kata langsung memberikan respon, dan responnya itu kadang ditegur oleh Yesus. Ini salah satu bagian Yesus tegur Simon Petrus. Jangan sampai engkau dipakai oleh iblis untuk menggagalkan misi Allah, rencana Allah yang sedang Yesus kerjakan di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 37 sampai 38, di situ berkata begini. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Bayangkan saudara, ini tidak tanggung-tanggung Simon Petrus merespon. Simon Petrus bilang, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi jawab Yesus, kita perhatikan jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh terjadi atas kehidupan Simon Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan di hadapan para pejabat. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang melihat Simon Petrus dan dia menyangkal Yesus. Orang-orang berkata bahwa ini orang juga mengikut Yesus. Aku tidak mengenal orang itu. Sampai 3 kali saudara dikasihi Tuhan. Dan akhirnya ayam berkokok, baru Simon Petrus sadar bahwa dia ternyata ingat akan perkataan Yesus di bagian ini. Ya, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus yang tadinya berapi-api namun mengikuti Yesus, namun akhirnya dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengadakan perjumpaan pribadi dengan Simon Petrus. Dia melakukan percakapan pastoral yang mengubahkan kehidupan seorang Simon Petrus, yang mengubahkan kembali panggilan Petrus di dalam menjawab panggilan Tuhan. Dia tidak boleh asal-asalan, dia tidak boleh hanya begitu saja. Nah, ketika Yesus sadar bahwa Petrus ini sudah menyangkal dia, Petrus ini sudah menyangkal pengakuannya kepada Yesus, maka Yesus mengadakan percakapan pribadi yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 21. Percakapan Yesus terhadap Simon Petrus di tepi pantai. Kemudian 3 kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan sedihlah Simon Petrus. Lalu Simon Petrus menjawab, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Dan mulai dari saat itu Simon Petrus diubahkan 180 derajat oleh pengakuannya, oleh Yesus. Maka saudara dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, setelah peristiwa Pentakosta, murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang berani dengan karakter yang merah itu, yang tadinya dia begitu berkata-kata dengan kosong tanpa berpikir panjang, namun diubahkan oleh Yesus dan Yesus panggil dia kembali, diubahkan kembali panggilannya. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ketika Simon Petrus dan Yohanes diperhadapkan di hadapan mahkamah agama, dia diadili, dia mengungkapkan pengakuannya yang luar biasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kita perhatikan bahwa Simon Petrus yang sudah diubahkan dalam percakapan pribadinya dengan Yesus di tepi pantai, hasilnya dia memberikan kesaksian kepada begitu banyak orang, bahkan di depan mahkamah agama. Ketika dia diadili, dia bersaksi bahwa di dalam langit, di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus? Mari kita sama-sama saksikan, kita sama-sama melihat, menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus, bagaimana pelayanannya dan akhir kehidupan seorang Simon Petrus yang diubahkan panggilannya kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini.
Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Dalam bahasa Yunani, Simeon adalah Simon. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Petrus berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang kasar. Kepribadian nelayan waktu itu dikenal berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan sering menggunakan bahasa vulgar. Para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang sangat jantan. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Mungkin karena itulah Yakobus dan saudaranya Yohanes disebut anak-anak guru. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Selain kasar, Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Sama dengan Andreas adiknya, Petrus juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yaitu Kepa atau Kefas dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Nama Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain. Menurut tradisi, ucapan Yesus tentang nama Petrus yaitu batu karang merujuk kepada diteguhkannya kembali kumpulan orang yang percaya yang kuat dan dimulai dari Kaisarea Filipi sebagai sebuah komunitas atau gereja. Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi, Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya.
Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah tentang Simon Petrus. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dalam menghayati masa Advent minggu yang pertama ini. Mari kita terus setia pada pengakuan kita, pada panggilan kita. Kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Petrus yang dipulihkan panggilannya kembali oleh Yesus, lalu kemudian dia memberikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil di dunia ini, maka saudara dan saya pun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, mari sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan Yesus selamatkan dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, mari kita pun melakukan dengan setia pengakuan kita, melayani Tuhan, melakukan bagian-bagian kita, siapapun kita, pendeta, penatua, pengurus komisi, jemaat sekalipun, kita melakukan bagian-bagian kita dengan setia, dengan rasa takut akan Tuhan. Selamat memasuki masa minggu-minggu Advent, pelayanan minggu-minggu yang pertama, dan selamat memasuki bulan yang baru di bulan Desember. Selamat mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan, merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini. Salam S3, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.